Hai semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi dan jumpa lagi di channel Hetty Widiantoko ya. Teman-temanku semuanya, apa kabar hari ini? Semoga keadaan sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Dimanapun kalian berada, semoga selalu diberi keberkahan ya. Oke teman-teman, di video aku kali ini ya masih bersama kue tradisional kekinian, resep terbaru. Ini cara buatnya sangat mudah, simple, bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah. Cocok sekali buat ide pelengkap isian snack box kekinian ya, atau buat hidangan acara keluarga atau arisan keluarga juga pasti pada suka. Nah, di sini saya mau bikin satu bahan menjadi dua resep kue tradisional yang sangat cantik dan unik ya. Penasaran pengen tahu cara buatnya seperti apa dan bahan-bahannya apa saja? Silahkan disimak videonya sampai selesai. Yuk kita bikin sama-sama. Barangkali di rumah ada acara keluarga, ini solusinya. Nah oke teman-teman, sekarang kita langsung ke cara membuatnya. Langkah pertama kita mau bikin unti kacang hijaunya terlebih dahulu ya. Di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya. Lalu masukkan di sini ada 1 kg kacang hijau yang sudah direndam sebelumnya kurang lebih 2 jaman ya. Ini kita masukkan ke dalam kukusan lalu tutup kembali, kukus kurang lebih 30 menitan terlebih dahulu. Nah dan ini setelah dikukus kurang lebih 30 menit ini sudah matang dan sudah empuk, lalu angkat. Nah setelah diangkat lalu siapkan wadah, tuang kacang hijau yang sudah kita kukus tadi ke dalam wadah. Mumpung masih panas langsung kita haluskan ya, kita tumbuk seperti ini ya teman-teman. Nah ini sudah mulai halus. Langkah selanjutnya tambahkan ada 200 gram gula merah iris, 1 sendok teh garam halus dan setengah sendok teh vanilla essence ya. Kemudian aduk-aduk atau tumbuk kembali hingga tercampur merata sampai gula merahnya itu larut terlebih dahulu ya teman-teman. Berhubungan kacang hijaunya ini masih panas, jadi gula merahnya ini cepat terlarut ya. Nah ini terus kita tumbuk-tumbuk hingga tercampur merata terlebih dahulu ya. Nah ini unti kacang hijaunya sudah tercampur merata seperti ini teksturnya ya teman-teman, tidak terlalu halus-halus juga nggak apa-apa. Nah langkah selanjutnya ini kita diamkan hingga dingin terlebih dahulu supaya sedikit keras ya, baru nanti kita proses untuk bikin isiannya ya. Nah sekarang ini kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya kita bikin adonannya dan kemudian di sini kita siapkan wadah, tuang ada 600 gram tepung ketan putih ya, kemudian tambahkan 200 gram kelapa parut kering gurih dan selanjutnya tambahkan juga 100 gram gula pasir dan 1 sendok teh garam halus. Kemudian ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata terlebih dahulu. Dan langkah selanjutnya tuang ada 300 ml air hangat. Ini kita tuang sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk seperti ini ya teman-teman. Nah supaya lebih mudah ini mau saya adonin menggunakan tangan saja ya. Dan pastikan tangannya dicuci bersih terlebih dahulu sebelum megang adonan ya teman-teman. Nah ini kita adonin menggunakan tangan. Jadi jangan lupa tangannya dicuci bersih terlebih dahulu ya sebelum kita memegang adonan, supaya lebih kinis dan tetap bersih ya teman-teman. Nah ini kita adonin hingga menjadi adonan yang kalis dan sempurna terlebih dahulu.
Nah, oke teman-teman, ini adonannya sudah pas banget ya dan sudah mulai kalis. Jadi teksturnya tuh seperti ini. Jangan terlalu lembek-lembek ya, supaya nanti hasil kuenya tidak terlalu lembek. Kemudian ini adonan saya bagi menjadi dua, dan ini adonan yang pertama kita kasih pewarna makanan warna hijau muda secukupnya, lalu oleni kembali hingga tercampur merata terlebih dahulu ya. Nah, ini sudah tercampur merata ya untuk adonan yang warna hijaunya. Jadi tadi adonannya saya bagi menjadi dua ya teman-teman, dan di sini saya mau pakai warna hijau dan warna orange, semuanya tuh ada dua warna ya. Oke, ini sudah pas dan sudah selesai yang warna hijau. Dan langkah adonan yang kedua kita kasih pewarna makanan warna orange secukupnya, lalu adonin kembali hingga tercampur merata terlebih dahulu juga ya. Nah, ini untuk adonan yang orange sudah tercampur merata dan sudah pas banget ya. Ini teksturnya seperti ini. Ini sudah oke ya teman-teman. Nah, oke, langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan ada unti kelapa aroma nanas ya. Kita mau bikin yang warna hijau terlebih dahulu. Nah, di sini kita ambil secomot adonan lalu kita pulung-pulung seperti ini, dan ini kita sedikit pipihkan. Nah, kemudian ini kita isi dengan unti kelapa ya, dan kemudian tutup kembali. Tutup rapat ya teman-teman. Setelah ditutup kemudian dipulung kembali atau dikepal-kepal seperti ini supaya lebih madet lagi ya. Saat dikukus itu tidak terbuka ya, itu unti kelapanya. Nah, langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan alat unik seperti ini ya. Ini bungkusan buah ya teman-teman, atau bungkusan timun gitu ya. Tapi sebelum digunakan harus disteril terlebih dahulu menggunakan air hangat ya. Nah, kalau sudah disteril baru nanti kita gunakan. Jangan sampai nggak disteril ya, harus disteril terlebih dahulu supaya lebih bersih dan lebih higienis. Nah, kemudian kita bikin modif seperti ini ya. Nah, jadi ini manfaatnya ya teman-teman. Apa tuh bungkusan buah bisa kita buat bikin modif, bikin kue seperti ini. Nah, jadi sangat cantik sekali ya. Nah, lakukan hal yang sama sampai adonannya habis terisi semuanya dengan unti kelapa ya. Nah, di sini tidak ada video cara bikin unti kelapa aroma nanasnya ya teman-teman. Jadi nanti akan saya cantumkan di deskripsi box bahan-bahannya apa saja, silahkan dicek di situ ya. Nah, ini adonan yang terakhir ya teman-teman, sudah selesai dan apa itu sudah terisi semuanya dengan unti kelapa aroma nanasnya ya. Dan ini hasilnya. Jadi semuanya yang warna hijau tuh menjadi 25 biji ya. Yang satunya itu ada di piring lain. Oke, dan ini hasilnya mirip banget dengan buah serikaya ya teman-teman, sangat cantik, menarik, unik banget ya. Nggak nyangka ya, alat unik, alat yang apa itu buat membungkus buah atau sayuran bisa dibikin modif kue seperti ini ya. Oke, langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya, lalu masukkan adonan kuenya ke dalam kukusan dan tutup kembali. Ini kita kukus kurang lebih 20 menitan atau hingga matang terlebih dahulu ya. Nah, dan ini setelah dikukus kurang lebih 20 menitan ya teman-teman, ini sudah matang. Lalu ini kita angkat terlebih dahulu dan kita masukkan sisa adonan ke dalam kukusan dan kukus seperti yang pertama tadi ya. Nah, ini setelah diangkat, ini kita diamkan sebentar sampai hangat-hangat kuku gitu, baru nanti kita pindahkan ke piring lain ya. Jadi jangan panas-panas langsung kita angkat ya, biasanya ini masih lengket ya teman-teman, jadi harus nunggu sedikit
hangat-hangat kuku gitu, baru nanti kita pindahkan ke piring lain. Dan ini hasilnya benar-benar sangat cantik, menarik dan unik sekali ya. Oke, dan sekarang kita lanjut ke resep yang kedua. Untuk adonan yang kedua warna orange ya. Nah, di sini untuk isiannya itu menggunakan kacang hijau ya, atau unti kacang hijau ya teman-teman. Nah, ini kita ambil secomot adonan, lalu kita pulung-pulung seperti ini dan sedikit pipihkan, lalu isi dengan kacang hijau ya. Nah, ini kita isi lalu tutup kembali rapat-rapat. Jangan sampai kelihatan kacang hijaunya ya teman-teman, supaya nanti saat dikukus itu tidak keluar ya kacang hijaunya. Nah, dan seperti yang pertama tadi ya teman-teman, di sini ada alat unik. Nah, seperti ini ya, ini bungkusan timun ya sebenarnya teman-teman, tapi jangan lupa disteril terlebih dahulu sebelum digunakan ya, supaya tetap bersih dan higienis. Nah, kemudian ini kita bikin modif lagi seperti yang pertama tadi ya, tapi yang warna orange ini agak sedikit telanjang ya, seperti pare matang ya teman-teman. Nah, ini yang pertama kita bikin seperti ini terlebih dahulu, nanti ini kita bikin lonjong ya. Ini mau saya coba lengket atau tidak gitu ya. Nah, ternyata cantik banget. Nah, yang selanjutnya adonan ini saya bikin agak sedikit telonjong seperti pare matang ya teman-teman. Benar-benar sangat cantik, menarik, unik dan bikin gemes sekali. Oke teman-teman, ini sudah selesai ya, kita isi semuanya dengan unti kacang hijau dan ini hasilnya. Semuanya itu menjadi 24 biji ya teman-teman, lumayan menjadi banyak, bisa dibagikan dengan teman-teman yang lainnya juga pasti pada suka ya. Nah, dan ini sebelum dikukus ya, belum dikukus saja sudah cantik, apalagi kalau sudah dikukus ya. Nah, oke, langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya ya. Kemudian masukkan adonan kuenya ke dalam kukusan. Nah, ini untuk adonan yang pertama ya teman-teman. Adonan yang kedua nanti kita kukus selanjutnya ya, karena di sini tidak muat. Lalu tutup kembali, kukus kurang lebih 20 menitan atau hingga matang terlebih dahulu. Nah, dan ini setelah dikukus kurang lebih 20 menitan ya teman-teman, ini sudah matang. Lalu ini kita angkat terlebih dahulu, kita masukkan adonan yang masih nyisanya ya. Nah, dan ini setelah diangkat seperti biasa, ini harus kita diamkan hingga sedikit hangat-hangat kuku gitu ya, baru nanti kita pindahkan ke piring lain ya teman-teman. Nah, dan ini hasilnya benar-benar sangat cantik, menarik, mempesona, glowing. Nah, jadi yang warna hijau sudah kita kukus dan ini juga warna orange sudah kita kukus ya teman-teman. Jadi kedua resepnya itu sudah kita kukus semuanya. Sekarang tinggal kita susun menjadi satu piring ya. Nah, jadi setelah hangat-hangat kukus, sekarang ini kita angkat. Di sini sudah saya siapkan piring. Lalu kita tata yang warna orange terlebih dahulu ya. Kemudian di tengah kita kasih yang adonan warna hijaunya. Jadi seperti ini ya penampilannya atau penampakannya ya teman-teman. Benar-benar luar biasa, sangat menarik sekali. Buat teman-teman yang penasaran ingin mencobanya, silahkan dicoba saja. Barangkali di rumah ada acara keluarga, ini solusinya tidak pakai ribet, dijamin bahannya itu mudah didapat, sangat murah meriah. Cara buatnya juga mudah dan simple sekali teman-teman. Ini juga cocok banget buat ide pelengkap isian snack box, atau mau buat ide jualan, mau dijual berapapun itu, sesuaikan bahan dan modal masing-masing ya. Pokoknya dijamin pasti
pasti pada suka, ini bener-bener enak sekali. Nah, buat teman-teman, khususnya buat keluarga tercinta di rumah juga pasti suka. Nah, oke, sekarang mau saya cobain yang warna hijau ya, atau yang serikaya terlebih dahulu. Kita lihat tekstur dalamnya seperti apa ya. Di luarnya itu benar-benar sangat menarik ya, seperti mirip-mirip banget dengan serikaya ya teman-teman. Nah, ini kita belah, seakan-akan itu sayang banget untuk dibelah, jadi terpaksa harus kita belah karena kita mau tahu isi dalamannya seperti apa. Nah, jadi dalamnya itu teksturnya seperti ini ya teman-teman. Dan ini itu unti kelapanya enak banget ya, karena kita memakai aroma nanas atau dikasih jelly nanas, jadi lebih gurih dan lebih wangi dan lebih enak lagi. Pokoknya yang penasaran silahkan dicoba, ini wajib dicoba ya, pokoknya dijamin pasti pada suka semuanya. Nah, oke teman-teman, sekian dulu video saya hari ini, semoga bermanfaat dan semoga suka dengan video-video yang sudah saya persembahkan buat Sobat Hetty dimanapun berada ya. Sebelum saya mengakhiri videonya, saya ucapin banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe dan yang sudah mendukung channel Hetty hingga saat ini. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe, like, comment, dan share ya. Dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari Hetty. Dan bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, salam kenal buat semuanya dan sukses untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.